Oke, KSP udah tahu. Jadi hampir semua di sini sudah punya HP sendiri. Hari ini Kaisma akan cerita, kita akan ngobrol banyak tentang gimana sih supaya HP kita, laptop kita, apalagi itu, tab kita, iPad kita, komputer kita itu bisa dipakai dan digunakan dengan cara yang baik dan benar. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Ini bahasa apa ya? Nah, teman-teman, sekarang di sini coba. Ini ada gambar apa ya? Teman-teman, kalau kita main HP, main laptop, main komputer, atau buka-buka internet, itu ternyata internet atau HP itu kayak pedang atau pisau bermata dua. Kayak kita matanya dua, begini gitu ya. Maksudnya mata dua itu adalah gini, di kanannya tajam, di kirinya tajam. Kira-kira mau potong pakai pisau, kanannya tajam, kira-kira kita bisa kena luka nggak tangannya? Bisa ya. Kalau kita nggak hati-hati, kira-kira jangan-jangan mau potong yang potong tangannya, mau potong apel, tiba-tiba potong jadi tangannya. Nah, makanya kalau kita buka HP, buka laptop, buka apa lagi? Buka ponsel juga, jangan-jangan ada dua hal, itu bisa jadi baik atau bisa jadi jahat. Nah, coba kita lihat. Bisa bacanya kan sini sebelah kanan apa ya? Di yang baik nih, yang warna biru. Kalau kita pakai handphone, kalau kita pakai iPad, kita bisa dapat apa? Informasi. Jelas ya. Yang kedua adalah koneksi. Kita bisa hubungin. Misalnya mau isi di sekolah, dulu. Nanti kita cerita ya. Atau bisa inovasi kita bahas. Atau juga ada adiksi. Kau tahu adiksi itu apa? Tahu nggak adiksi itu apa? Adiksi itu kecanduan. Coba nih. Kalau nggak pegang HP kayaknya nggak enak. Iya nggak? Coba sekarang tanya. Kira-kira kalau seminggu nggak boleh pegang HP, apa rasanya? Nangis, apalagi? Gak ada apa, gak apa-apa. Oke. Apa? Tidur seharian. Bentar. Kalau gak ada HP, tidur seharian. Kamu gak main? Apa? Baca buku, apalagi? Nonton TV. Kalau nggak nonton TV gimana? Main bola seharian, gitu ya? Apa? Main sama teman, apa? Joget? Hah? Joget seharian? Gimana joget seharian? Gimana? Pergi ke kota wisata, Timur. Main PS sama aja. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Coba kita tanya dulu, kalau orang pengen kirim pesan dari Indonesia pengen kirim ke Amerika, naik apa? Gimana? Dulu naik pesawat, dulu kakek Kaisma cerita, dulu dia katanya kalau mau pergi haji ke Mekah itu dia harus naik kapal laut sekian bulan. Lama nggak? Lama banget. Terus kemudian kalau ngirim surat, dulu waktu Kaisma kecil, syukur kalian kan ngirim surat ke kakek Kaisma, kirim surat, lalu kirimnya itu baru
HP-nya seminggu, apa enggak? Coba sekarang, misalnya ceritanya, ini anaknya namanya siapa kira-kira ya? Ini anaknya namanya siapa? Rofi. Misalnya, ini anaknya satu di Afrika, benar? Siapa yang anak Afrika? Satunya di Afrika, satunya lagi di Cina. Yang satunya masih siang, yang lain sudah. Kenapa? Karena beda berdua. Kira-kira bisa nggak ngobrol? Bisa nggak ngobrol? Gimana cara ngobrolnya? Apa? Oke. Pakai laptop, pakai apa lagi? Pakai HP. Pakai tablet. Misalnya tinggal buka HP-nya, video call, betul nggak? Halo, kamu gimana? Saya Rofi dari Afrika. Tapi kira-kira kalau orang Afrika sama orang Cina ngomongnya pakai bahasa apa ya? Bahasa apa? Bahasa Inggris. Yang satu bahasanya orang Afrika, satu lagi pakai bahasa Cina. Kira-kira bahasanya apa ya? Bahasa Rusia? Belum bisa. Pakai bahasa Mandarin. Jadi orang Cina pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Inggris. Coba sekarang kalian semua tahu. Di sini siapa yang bisa bahasa Inggris? Bisa? Bisa dikit. Coba kira-kira. Apa? Kamu bisa? Nah, teman-teman. Dulu kita kalau pengen kenalan dia jauh, itu dulu namanya sahabat pena. Kalau itu dulu ngalamin enggak? Ngalamin enggak? Sahabat pena itu kita nulis surat, dikirim suratnya. Nggak ngetik, itu tulis tangan. Dikirim suratnya sama Pak Pos, nanti nunggunya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, baru sampai lagi dibales tuh suratnya. Sekarang kalau kita pengen kirim surat, tinggal apa? Tinggal kirim, gitu ya. Jadi gara-gara HP, gara-gara digital, gara-gara internet, kita bisa telepon, bisa berhubungan dengan orang yang jauh, bisa kenalan. Coba sekarang ada sebatannya di sini. Siapa yang punya kenalan dari internet? Oh, coba ada yang mau cerita nggak? Kenalannya gimana ya? Cepat. Cepat buat tuh kayak cerita. Kau mau cerita? Sini. Oke, kita dengarkan dulu. Siapa? Diandra pernah nggak? Karena dia pakai internet, pakai apa aja biasanya? Pakai HP. Di HP-nya pakai aplikasi apa? Pakai apa? Roblox, TikTok, Duolingo, apa lagi? Apa tuh? YouTube. YT, oh YT itu YouTube. Ya YouTube, oke. Kaca, oke sebentar. Diandra, coba terdengar. Diandra, ketika pakai internet, Diandra pernah nggak kenalan sama orang lain, orang asing? Aku pernah. Aku ketemu di Roblox namanya Yellow Candy. Apa ya? Yellow Candy. Di Roblox, ketemu sama? Zin. Terus gimana di situ? Aku kan minta satu pasang. Apa? Terus aku kan minta satu pasang. Terus aku dikasih sama yang punya gardennya. Oh gitu. Oke. Kenal nggak orang itu siapa? Ini sudah aku kenal nama USN-nya. Nama USN tapi nggak tahu orangnya siapa. Oke. Baik, terima kasih Diandra. Itu bisa aja buat Diandra. Ini dia. Yeay.
Nah, Dendra main Roblox, ya itu ya. Waktu main Roblox, dia kenalan, dia chatting sama orang di sana. Tapi apa? Akhirnya kenalan, bisa kenal, bisa saling sapa, bisa apa? Bisa mabar, gitu ya. Nah, teman-teman, Kak Isma cerita nih. Kak Isma pernah suatu hari, Kak Isma nyasar di NTT. Tahu NTT di mana? Kak Isma itu harus pergi ke desa namanya Lembata. Lembata ini adalah sebuah desa yang di sana orang-orangnya bekerja sebagai pemburu paus. Jadi mereka bukan nelayan, mereka berburu ikan. Kak Isma harus ke Lembata, tapi Kak Isma nyasar. Karena nyasar, harusnya Kak Isma ke Maumere, Kak Isma nyasar ke Kupang. Gimana dong? Ceritanya dong. Tapi apa? Gara-gara apa? Internet, gara-gara Facebook dulu, Kak Isma kenal orang. Ada orang rumahnya di Larantuka. Tahu Larantuka nggak? Larantuka itu ada sebuah daerah di NTT sana buat nanti nyebrang perahu. Gara-gara kenal Kak Isma chat dia, chat dia dan bilang Kak Isma nyasar di mana? Di Kupang itu beda pulau. Kupang di Pulau Timur, Maumere itu di Pulau Flores, dan Lembata itu di Pulau Lembata. Beda 3 pulau. Nyasarnya jauh nggak? Jauh banget nyasarnya. Alhamdulillah. Gara-gara kenalan di internet, Kak Isma jadi punya kenalan dan dipinjemin mobil, dikasih tempat di pesawat. Kak Isma naik pesawat Cessna yang orangnya cuma 12 orang, dan kalau naik ditimbang dulu kayak beras. Karena katanya kalau keberatan pesawatnya nggak bisa terbang. Terbang ke Lembata gara-gara apa? Kira-kira kalau nggak kenal susah nggak Kak Isma? Gitu ya. Ternyata gara-gara internet kita bisa kenalan banyak orang di banyak tempat. Seru nggak? Bisa nggak kita tiba-tiba pengen chat atau video call sama teman di Amerika? Bisa, asalkan juga bisa bahasa Inggris, gitu ya. Nah, satu, gara-gara internet kita bisa kenalan banyak orang, bisa berhubungan dengan orang di mana-mana dengan gampang. Coba sekarang yang kedua, apa ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Buku apa coba? Bapak Ibu ini tahu nggak ini apa? Jangan-jangan Ibu nggak tahu. Waktu dulu ada sebuah paket buku namanya Ensiklopedia Britannica. Dulu orang kalau pengen tahu tentang dunia, baca-baca, dia buka buku ensiklopedia. Di dalamnya ada cerita tentang budaya, tentang negara, tentang macam-macam. Coba ada berapa bukunya nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 28 buku. Tebal nggak? Berat nggak bawanya? Berat nggak bawanya? Kalau mau cari, aku pengen cari informasi tentang apa misalnya? Tentang makanan suku di Afrika. Buka dulu bukunya, cari dulu Afrika. Makanannya apa? Lama nggak? Susah nggak? Tapi sekarang tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal Google. Tinggal buka. Kita bisa dapat, ternyata orang Afrika makannya apa ya? Umbi-umbian. Oh, ternyata orang Papua makannya apa? Bentar. Orang Papua makannya ulat sagu.
juga bikin apa? Bikin YouTube apa namanya? Yang bikin anak-anak kelas 6 SD kemarin tiba-tiba bikin kayak AI ya? Enggak. Temen Kak Isma itu bikin apa sih namanya? Newtonian. Yang itu loh, yang apa namanya? Yang gel yang kalau diinjak itu dia bisa lari gitu. Kalau dipukul keras. Apa? Kalau dipukul lembut dia masuk. Apa namanya ya? Kasih lupa. Apa? Newtonian. Apa? Newtonian ya. Nah, teman anak Kak Isma bikin kayak begituan. Kak Isma tanya, tahu dari mana? Tahu dari mana kira-kira ya? Tahu dari YouTube. Tahu dari YouTube, dia belajar. Dia bilang, ayah, aku minta beliin buku ya. Minta beliin tepung. Apalagi? Apa? Air. Apalagi? Pewarna. Apalagi ya? Pokoknya banyaklah bahan-bahannya. Akhirnya dibuat Newtonian. Coba sekarang. Seru nggak? Kita bisa tahu banyak hal, bisa belajar banyak dengan buka internet. Nah, tadi dibilang, Kak Isma ini gambarnya gambar AI. Tahu nggak? Ini gambarnya Kak Isma buat khusus buat ini pakai AI. AI. Ada nggak yang saya beri gambar gini? Dulu Kak Isma kalau mau bikin presentasi bikin gambar gini, cari dulu gambarnya yang mirip gimana gambar. Sekarang tinggal bilang, buatkan saya, gimana bisa kira-kira? Buatkan saya gambar anak yang sedang membuka handphone dan dia bisa belajar matematika, IPA, sains dan lain-lain. Tiba-tiba sama AI dikasih gambar begini. Enak gak? Enak gak? Pesawatnya ada. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, tadi ada pakai Roblox, sekarang kita akan main-main. Kita akan menggunakan aplikasinya dengan baik. Tadi ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada X, TikTok. Oke. Sekarang Kaisar pengen kita ngobrolin. Kira-kira aplikasi itu bisa buat apa aja, gitu ya? Oke. Sekarang kita mulai. WhatsApp, kira-kira bisa buat apa aja? Buat chat, teleponan, berkomunikasi, apa? Foto-foto, apa? Kirim pesan, apa? Apa? Live video, oke. Apa? Menghilangkan stres. Coba. Katanya WhatsApp bisa menghilangkan stres. Gimana caranya? Katanya WhatsApp bisa menghilangkan stres. Gimana caranya? Curhat di teman lewat WhatsApp bisa. Pernah? Tahu ya? Bisa ya? Kok bisa berkomunikasi sama teman yang di Lombok, tapi itu aku bertemu saat aku buat rumah di Lombok, lalu itu tetangga aku. Main di Roblox, ketemu di Roblox, ternyata tetangga gitu. Oh gitu. Biasanya kalau lagi main Lombok itu tiba-tiba kalau kan ada serangga, tiba-tiba malah join. Oh, ternyata kalau join masuk. Takutnya gitu ya. Ada kita nggak kenal? Baca, oke. Oke, tadi WhatsApp bisa komunikasi, bisa video call, bisa apa lagi? Oke, sekarang kalian semua tanyakan, kalau kita pakai TikTok, TikTok buat apa? Bentar, buat apa?
punya TikTok. Kamu biasanya pakai apa TikToknya, jadi apa? Live. Kalau live, ini live-nya. Kalau sama orang di live, emang biasanya siapa yang nonton live-nya Arga? Kalau live ada yang kenal nggak sama kamu? Apa misalnya siapa yang nonton? Oke deh. Cep, makasih Arga. Katanya Arga kalau di TikTok suka live. Di sini ada juga nggak suka live TikTok? Oh ya? Live TikTok apain aja? Apa? Bentar. Di live TikTok mandi lumpur. Ngapain? Oke. Sekarang kalian sudah punya tantangan. Kita, jadi gini, sekarang banyak-banyakan ya, siapa yang bisa paling banyak menjelaskan manfaat main Roblox, dia akan dapat hadiah. Kita dulu berapa? Kita dulu. Berapa kira-kira? Berapa banyak manfaatnya main Roblox? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, berapa banyak? Nanti paling banyak yang maju depan. Apa? Berapa? Enggak, sebutin dulu. Kira-kira kamu tahu berapa banyak main Roblox manfaatnya? Kamu tahu berapa? Tahu, gue berapa mungkin? Berapa banyak? Ini baru 5. Ada yang udah 5 nggak? Lebih banyak lagi. Oh, berapa kira-kira? 5, belum, masih banyak. Kamu berapa? 10. Oke, ada 10. Ada yang udah 10 nggak? Apa? 20. Bukan 20 tahu. 20 tahu. Disebutin ya. Nanti kalau yang banyak sebutkan cepat. 10 udah. Tahu berapa? 10. Udah ada 10 duluan. 15. 5 tadi sudah. Yang lain. 3. Kecil. 15 sebutin nggak? Pokoknya gini. Yang tahu 10, 15 ke depan sebutkan, nanti kayak kasih hadiah 10. Berapa? Kamu berapa tahunnya? 10 bisa? Oke, sebentar. Tadi sudah sampai 10? Tadi harus 10 ya? Ada lagi yang 15? Oh, berapa? Oke, bentar. Ini sudah ada 10. Oke. Ada 10 manfaat kita bermain Roblox. Ya. Siapa namanya? Faisal Basri. Kodok. Oke, sama-sama hitung ya. Siap? Oke, Faisal sebutkan. Faisal sebutkan 10 manfaat atau apa yang bisa kita lakukan dengan bermain Roblox. 1 apa? Bisa bikin teman baru. Oke, 1 bisa mabar, bisa main bareng sama teman. Oke, 2 bisa kenal teman baru. 2 apa ya? Apa lagi? Bisa bikin game baru. Wow, keren. 3 bisa bikin game baru. Oke, apa lagi? Apa? Ganti game ya, terus banyak banget.
Jadi karena gamenya banyak, kita bisa main dengan banyak orang. Oke, 4. Ayo, 6 lagi. Kan baru 4, kan 10 ya kan? 10 manfaat atau apa yang bisa dilakukan oleh main Roblox baru 4. 6 lagi apa lagi? Ayo apa? Apa bisa? Apalagi yang kamu bisa main? Bisa ketemu teman baru, main bareng, bisa bikin game baru. Bisa apa lagi? Bisa ngobrol sama siapa? Oke, bisa 5, bisa ngobrol. Apalagi? Anak Aisma itu kalau main Roblox, dia ngobrol sama temennya yang di tempat lain. Oke, apa lagi? Baru 5 lagi, apa lagi coba? Apa lagi? Bisa main apa? Bisa main parkour. Nah, terus oke. Bisa hilangin stres. Oh gitu. Oh, 6. Bisa hilangin stres. Kalau stres main Roblox. Oke, apa lagi? 4 lagi. Kira-kira kamu bisa belajar apa di Roblox? Oke, belajar apa? Oh, bisa belajar matematika di Roblox, bisa nggak? Bisa. Oke, apa lagi? 7. Apa lagi? Belajar apa lagi? Bisa belajar bahasa Inggris. Oke. 7. 8. 2 lagi. 2 lagi. Apa 2 lagi bisa? 3 lagi. Apa 2 lagi? Apa salah? 2 lagi. Bisa belajar apa lagi atau bisa ngapain lagi di Roblox? Apa yuk? Keren ya, udah 8 tuh. Bisa hilangin stres, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, ketemu teman, mabar, main bareng. Apa lagi? 2 lagi. Faisal bisa belajar apa aja kira-kira dulu? Atau bisa ngapain yang positif? Baik. Bisa ngajakin teman main yang baik-baik. Contohnya gimana tuh? Apa? Oh, jangan ngomong kasar ke orang. Oke, apa lagi? Satu lagi. Apa lu, Pak? Udah 9 ternyata ya. Manfaat main Roblox. Apa lagi? Satu lagi. Hah? Bisa ganti akun tuh apa manfaatnya? Bisa ganti akun. Oh, jadi orang lain bisa berbagi dengan cara meminjamkan akun kita, gitu ya? Bisa? Oke, Faisal, ada 10. Coba kita ulang lagi. Tadi yang pertama bisa main bareng. Kita bisa main sama teman-teman. Yang kedua apa lagi?
bisa kenalan sama orang lain. Banyak lagi apa? Bisa bikin game. Yang empat. Ternyata, gitu ya. Makasih Faisal ya. Ternyata banyak ya. Oke, coba Faisal makan dirinya apa kira-kira ya di sini ya? Ya Faisal ya. Iya. Terima kasih Faisal. Ternyata gara-gara main Roblox, Faisal bisa ketemu teman baru, bisa bikin game. Apa bisa bikin game? Gimana? Bisa caranya? Bisa apa? Lalu coding, bisa belajar coding juga di Roblox. Wow, keren banget. Apa? Belajar tidak pernah menyerah, terus berjuang. Oke, apa? Tadi kata Faisal main Roblox bisa menghilangkan stres, tapi kata siapa? Ini contohnya mati. Roblox bisa bikin stres apa? Buku setor. Keadaan bagus bisa bikin stres apa? Oh, bentar. Makasih siapa namanya? Ada kita bikin stres. Oh, bentar. Kata Anda, ternyata main TikTok juga bisa bikin stres. Kalau mati dulu, bikin stres. Kalau ini enggak? Kalau apa? Ya. Oh, ada yang bagus bikin stres. Bentar. Kayak semua tanya. TikTok itu nyata atau nggak nyata? Kira-kira kalau dia mati, kira-kira itu baru nggak ke hidup kita? Kalau kira-kira kalau tutornya belum ada, itu baru ke hidup kita? Baru nggak? Nggak baru. Jadi kira-kira kita perlu stres nggak? Nggak perlu. Udah matiin aja kalau misalnya mati mah ya. Oke. Cukup dulu, kita dulu. Lahir. Kita udah minta dibuka nanti. Makanya udah hampir aja tanpa satu hari lagi mati. Udah sekarang. Oh gitu, oke. Oke teman-teman. Ternyata kemarin Kak Isra lihat juga ya, ada yang bikin sholat tarawih di TikTok. Kok bisa? Bisa di Roblox bisa ya? Malah kemarin ada yang bikin demo di Roblox. Arsip palasinya di Roblox atau juga? Keren ya? Apa? Pesannya. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman. Halo. Hai. Teman-teman, Karisma pengen kasih lihat, ini ada pesan dari Kemendikbud tentang bermain HP. Coba. Generasi apa atau anak-anak yang hidup di era masa kini lahir di era digital. Oleh karena itu, mereka tumbuh dengan teknologi dan digitalisasi yang sangat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tak pelak, internet pun menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena memberikan akses ke informasi, hiburan, edukasi, dan interaksi sosial. Bunda, aku boleh belajar enggak? Boleh, sekarang kan lagi ngumpul. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Halo semua, ini Nanda. Hari ini aku sudah main dengan bundaku di taman. Ini aku dengan temanku. Kami habis bermain sepak bola.
akhirnya aku bisa membuat origami. Nah, aku udah jadi. Ini keren banget ya. Aku udah ketemu ternyata apa? Percaya? Ya, bagus. Lihatlah apa yang aku buat hari ini. Inilah. Kamu sudah yang menggunakannya. Lihat saja itu sudah ini. Selain pelajaran, seminggu dengan bulan ini, aku suka sekali membaca buku-buku digital di sini. Bagus. Cerita dengan bandingnya bisa untuk belajar. Aku juga biasa diceritain buku-buku ini sambil ibu sama bunda. Dan kita juga bisa jalan-jalan keliling Nusantara ke buku ini. Bunda, ya masih diomong dari Kristi. Oh, Kristi di Australia. Terus. Hai Kristi, how are you? Hai, terima kasih. Aku juga suka main game, tapi aku mikir yang ngajak aku untuk belajar. Contohnya ini, lihat. Di sini banyak banget yang gamenya. Selain seru, di sini juga bisa buat kita menjadi lebih pintar. Menarik kan, lihat. Bunda, lo yang bayi ngurusin dong? Oh iya, coba kamu tanya. Iya. Itu kamu lagi ngapain? Kenapa lagi dari sini? Ikutan mau. Wah, dinas kita sudah mencapai target. Penggunaan internet dengan positif bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meskipun begitu, bimbingan orang tua atau wali sangat penting untuk mengawasi penggunaan internet anak-anak dan cara berperilaku yang baik di dunia digital. Pastikan anak memilih konten yang sesuai dengan usia mereka. Gunakan fitur pengaturan keamanan dan kontrol orang tua pada telepon genggam dan aplikasi yang digunakan. Ajarkan anak mengenai bahaya internet seperti penipuan online, kekerasan cyber, dan perilaku tidak pantas. Ajarkan anak mengenai privasi dan tidak menyebarkan informasi pribadi di internet. Tetap jaga waktu penggunaan internet kepada anak agar tidak terlalu lama di depan layar. Penggunaan internet untuk anak perlu didampingi dan diawasi dengan bijaksana agar dapat memberikan yang positif dan melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya. Jangan lupa juga untuk selalu mengutamakan keselamatan dan tidak mengalihkan situasi di sekitar saat menggunakan handphone ya. Nah, cek satu. Nah, teman-teman, ternyata tadi dibilang apa? Internet atau digital atau sosial media selain banyak bagusnya, ternyata juga ada bahayanya. Kira-kira apa ya? Apa nih kira-kira? Ada apa ya? Internet itu kayak hutan belantara. Siapa mesti masuk hutan? Di hutan itu ada yang baik-baiknya. Ada kelinci, ada apa? Ada rusa, ada apa lagi? Ada burung hantu, ada kucing. Tapi teman-teman, di hutan juga ada apa? Ada harimau, ada ular. Kira-kira bahaya nggak? Kalau tersesat, kira-kira kita bisa nyasar nggak? Bisa nyasar, makanya kita harus baik-baik. Coba kita lihat lebih baik. Nah, coba sekarang Kak Isma, lihat. Waktu kita main internet, kira-kira gini, teman-teman kalau misalnya nih ketemu sama 100 orang gak dikenal, kira-kira malu gak? Takut gak? Coba sekarang kasih matanya.
waktu kalian buka TikTok, waktu kalian buka Instagram, itu buka profile, kira-kira kalian kenal gak sama orangnya? Kenal gak? Kenal gak? Coba, siapa di sini yang Instagramnya paling banyak followersnya? Siapa paling banyak? Mau berapa followersnya? Dulu, Facebook Kaisma itu followernya 14.000. Instagram Kaisma dikit sih, cuma 2.500. Kira-kira Kaisma kenal semua nggak sama semua orang ini? Nggak kenal. Iya, karena ada orang tiba-tiba follow, ya nggak? Ada orang tiba-tiba add pertemanan, kenal nggak? Nggak kenal, makanya jangan kita nggak pernah tahu. Coba sekarang saya tanya, siapa di sini yang pernah kenal dengan teman Roblox kalian? Selain teman sekolah ya, ada nggak? Tiba-tiba nih tadi nih kayak siapa? Kayak Faisal, ketemu teman baru dan kemudian kenal teman Robloxnya. Karena tadi teman-teman kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya. Kira-kira mungkin nggak ada orang jahat? Mungkin ada orang jahat? Mungkin. Mungkin nggak ada orang yang lihat sama kita? Hacker. Iya. Coba kira-kira teman-teman lihat semua. Lihat di gambar ini. Di foto profilnya anak. Kira-kira udah pasti belum kalau yang punya anak-anak? Belum. Bisa jadi dia orang dewasa. Coba kita lihat sini. Coba kita lihat ya, bentar ya. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Anak SD ketemu sama siapa? Temen Robloxnya. Dan ternyata temen Robloxnya adalah temen anak. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of Coba 4. lihat anak SD ketemu temen Robloxnya. Temen Robloxnya dewasa lagi ngapain gitu? Lagi ngerokok, sahabat. Kalau misalnya itu mungkin jangan-jangan gak apa-apa. Kalau ternyata dia jahat gimana? Kalau ternyata dia culik gimana? Nah, teman-teman, Kak Isma pernah ketemu ada orang jahat yang pura-pura pakai akun anak-anak itu untuk ngajak pergi anak-anak. Serem nggak? Misalnya tiba-tiba nih ketemu sama orang, terus kemudian diajak pergi. Ada yang culik, serem nggak? Serem, makanya teman-teman. Nah, makanya PR-nya adalah, yuk kita dulu yuk, kita dulu. Nah, teman-teman, makanya kita lihat ini. Oke. Kira-kira berapa lama waktunya buat kita main internet setiap hari? Buka handphone. Usia kalian berapa usianya? 9. Coba nih, ternyata usia 6 sampai 12 tahun itu maksimal 2 jam sehari. Ayo. Siapa di sini yang lebih dari 2 jam? Hah?
2 jam. Oke, sekarang saya tanya. Kalian buka HP-nya sama orang tua atau sendiri? Di kamar atau di ruang tengah? Nih, kalau di kamar, kira-kira mungkin nggak ketemu orang-orang asing yang orang tua kita nggak tahu kalau itu orang dewasa dan bisa jadi dia jahat. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Nantinya kita bisa. Nah, oke, saya tanya, siapa di sini yang tahu Roblox itu harusnya untuk usia berapa? Berapa? 12 ke atas. Oke guys, mau tanya siapa di sini sudah 12 tahun? 12 tahun siapa tuh? Siapa yang udah 12 tahun? Ayo. Roblox itu ratingnya itu 12 plus, artinya dia baru aman untuk anak di atas 12 tahun. Coba sekarang kalian tanya siapa di sini yang udah 12 tahun? Nah, kalau belum 12 tahun, kira-kira biar aman main Robloxnya di mana? Sama orang tua, apalagi? Apa? Sama kakak yang sudah 12 tahun, apalagi? Apa? Sama teman. Temannya usia berapa tahun? Teman ya? Nah, 14 tahun. Oke. Teman-teman. Oke, coba lihat lagi sini. Halo. Oke. Lihat. Lalu kemudian, biar aman, pertama, bolehkah kita kasih foto kita ke orang lain? Boleh nggak? Nggak? Boleh. Foto biasa aja nggak boleh, apalagi foto yang memperlihatkan aku. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kita kasih tahu kalau kita sekolah di SD Al-Fajr? Nggak boleh ya, karena data pribadi kita itu rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Oke. Lalu kemudian, Anak solih-solihah. kalau misalnya kalian main TikTok, main Instagram, main Roblox, diajak ketemuan, boleh nggak? Boleh nggak? Diajak ketemuan, boleh nggak? Kalau kenal nggak orangnya langsung? Kalau udah kenal langsung itu bukan teman Roblox, emang teman beneran kan? Tapi baru kenal di Roblox, tiba-tiba ajak ketemu, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, gimana terus? Kita Islam yang mau ngapus. Karena pihak Islam yang membaca itu Roblox atau yang lainnya itu bisa dipakai buat hal baik atau hal buruk. Kalau kita Islam, kira-kira hal baik apa yang bisa dilakukan dengan Roblox? Tadi saya tidak bisa banyak kebaikan. Benar, Roblox itu bentar ya, Absena, kata Absena, Roblox itu nggak boleh kata Allah, gitu,
nanti masuk neraka. Kalau pakai Roblox untuk hal-hal yang nggak baik, kira-kira dosa nggak? Dosa ya. Itu yang bikin masuk neraka. Tapi kalau misalnya hal baik, boleh nggak? Oh gitu, bolehnya main game ya. Oke, baik, makasih ya. Di sini ya. Apa? Terus dia kayak nggak baik. Bentar. Coba susul. Ini ada cerita dari Zara katanya pernah ketemu temen di Roblox yang melakukan hal yang gak baik. Apa tuh? Pacaran boleh nggak? Kita boleh baik. Ayo, 1B, kamu di Anaknya pacaran tapi masih umur 7 tahun, boleh nggak? Enggak boleh. Teman-teman, coba sekarang sama Zara kalau misalnya ada hal yang nggak baik di Roblox, di Windows dia di ban. Setuju nggak? Kalau ada yang nggak baik di Windows dia di ban. Apalagi? Dan jangan di. Jadi kalau ada yang baik kita temenin nggak? Enggak. Di report dia di ban. Apa lagi? Udah. Oke deh. So, bentar Zara, buat kamu nih. Karena udah kasih tahu Kak Isra cara kalau ada orang nggak baik di Roblox. Siapa kamu? Udah keluar, Mbak. Roblox itu level level Kak. Teman sama Mbak. Kayaknya temen aku jarang main Roblox, Pak. Nggak pakai Roblox. Oke, jadi gara-gara itu ya Mbak. Nanti sampai rumah. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terakhir. Kira-kira kalau di internet atau di dunia maya, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh? Coba sekarang ada nggak yang bisa menyebutkan 5 hal yang nggak boleh? Dua. Sini. 5 hal yang nggak boleh di internet. Prinsipnya adalah apa yang nggak boleh di dunia nyata nggak boleh juga di dunia maya. Coba apa aja? 5 apa yang nggak boleh? Kalau kita di TikTok, di Roblox atau di media sosial internet apa yang nggak boleh? 1, nggak boleh pacaran, boleh nggak? Nggak boleh. Oke, apa lagi? Nggak boleh ngomong kasar, boleh? Di chat boleh ngomong kasar? Nggak boleh. Main Roblox boleh ngomong kasar? Nggak boleh. Oke, apa lagi? Baru 2, 3 lagi. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh bully teman atau orang lain di game tadi. Oke, 3 apa lagi? 2 lagi. Apa lagi yang nggak boleh? Nggak boleh bully, nggak boleh kata kasar. Nggak boleh apa lagi? 2 lagi. Apa lagi? Kalau misalnya kita ngirim foto kita nggak pakai jilbab boleh nggak? Membuka aurat nggak boleh juga. Apalagi coba? 1 lagi. Apa yang nggak boleh? Satu lagi apa? Ketemu orang asing boleh nggak?
orang asing? Boleh ketemu orang asing? Gak boleh. Boleh kalau ditemani oleh orang tua. Jadi sama tenang. Oke deh teman-teman, terima kasih. Ini hadiah dari Kak Isi. Oke, teman-teman. Sekarang Kak Isma tanya. Kira-kira biar biar kita aman kalau kita pakai Roblox, pakai TikTok, tadi apa? Pertama apa tadi? Gak boleh. Apa? Didampingi oleh orang tua. Yang kedua apa? Apa? Tidak boleh pamer aura, kirim-kirim foto. Yang ketiga apa? Boleh nggak ketemuan? Enggak? Boleh, kecuali ditemenin sama orang tua. Boleh nggak ketemu sendiri? Misalnya janjian di depan komplek, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kalau ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak ledekin orang, ngebully orang? Nggak boleh. Boleh nggak ngomong kasar? Jadi pas ngobrol ngomong kasar boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ya teman-teman ya, dan semoga kita bisa pakai Roblox kita, bisa pakai Instagram kita, bisa pakai TikTok kita dan lain-lainnya dengan baik dan benar. Oke, teman-teman, sudah jam 9.15. Dari Kak Isma itu aja. Ada yang mau nanya dulu kan? Ada yang mau nanya? Hadiahnya habis. Ada yang mau tanya kan? Ini lagi. Kata Kenzi, robot itu bisa membuat kreasi tanpa batas. Gimana katanya? Bisa bikin game yang banyak tanpa batas. Game-nya apa lagi? Bisa bikin di Roblox-nya cari apa lagi? Bisa sekitar yang lain pada ikutan. Terima kasih ya. Jadi, boleh ingat tahun lalu Kak Isma ketemu sama kakak kelas 6 SD. Dia cita-citanya pengen jadi ahli tata kota. Gara-gara apa? Gara-gara dia senang main Roblox dan senang bikin kotak di Roblox. Oke deh, teman-teman, terima kasih banyak. Dari Kak Isma itu aja. Banyak. Rabu. Aku cerita katanya di Roblox itu suka ada orang yang mau menculik anak-anak. Tanda-tandanya boleh dia suka nanya rumahnya di mana, baru daerahnya di mana. Kalau ada yang tanya, boleh nggak kita kasih? Kalau kita nggak boleh. Alamat rumah, alamat sekolah itu nggak boleh dikasih ke orang asing. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman. Ada lagi? Mau tanya?
Suka di sensor tuh ya. Oke. Apa? Malah kadang-kadang kata-kata yang kasar itu cepat di sensor. Oke, teman-teman, terima kasih banyak dan semoga nanti kita ada tugas ya setelah ini ya. Bikin sesuatu ya, sama orang lagi ya. Oke. Baik. Halo. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih dari Karisma Institut ya, dan semoga ini bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih aman dan bisa menggunakan media sosial dengan lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isma. Masya Allah. Teman-teman, tadi teman-teman sudah nyimak kan apa yang disampaikan oleh Kak Isma, bahwa kita boleh menggunakan digital, tapi harus tahu cara-caranya apa saja. Nah, teman-teman tadi banyak sekali yang menggunakan penghanyam lombok. Ternyata apa tuh teman-teman? Harus usianya 12. Lama ya? Wah, teman-teman harus tahu ya cara menggunakannya. Nah, teman-teman untuk diam. Boleh ini mau bicara sebentar boleh? Iya. Teman-teman, informasi yang disampaikan Kak Isma ini teman-teman harus pahami ya. Kita boleh menggunakan digital dengan baik dan harus tahu yang buruknya juga. Jadi biar teman-teman bisa menggunakan dengan aman. Nah sekarang teman-teman dari kegiatan ini ada tugas yang akan teman-teman kerjakan. Wah, apa ya bentuknya? Jadi yuk. Teman-teman membuat ya hasil karya dalam bentuk video ya, dalam bentuk video ilustrasi. Maaf, Caca, Absenas. Nah, Absenas. jadi ini akan dilombakan. Ada yang mau berlomba enggak? Nanti teman-teman ikut lombanya. Dibuat tugasnya di rumah. Bu Aini dan guru-guru lain akan memberi waktunya selama seminggu. Dikerjakannya di rumah. Boleh dalam bentuk tulisan hasil karyanya atau dalam bentuk video terkait literasi ya, terkait materi yang disampaikan oleh Kak Isma. Teman-teman, hasil karyanya dikumpulkan ke walasnya masing-masing. Nah ya, bebas teman-teman ya. Nanti hasil karyanya boleh bentuk tulisan, bentuk gambar, video, hasilnya diberikan ke Bapak Ibu. Selama Nanti ini tuh bergeser nanti di seminggu. Tapi teman-teman, nanti dua ini kita kerjasamanya kepada ayah bunda yang di rumah. Biar teman-teman tetap didampingi, ya. Nanti dibantu sama ayah bundanya dalam membuat hasil karyanya. Terus perhatikan, teman-teman. Nanti ada yang di lomba itu ada juara 1, juara 2, juara 3, dan 8. Jadi teman-teman, insya Allah yang teman-teman membuat karyanya ini akan diberi hadiah. Siapa mau ikut? Siapa mau ikut? Ya, yang mau ikut boleh dari sekarang nanti disiapkan, ya.
Siapa yang mau makan duduk rapi? Siapa yang mau makan duduk rapi? Coba dicek temannya sudah berada dalam barisan belum? Oke. Teman-teman, sebelum ditutup kita ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Diva ya. Oke, yuk kita terima kasih mereka. 1, 2, 3. Terima kasih Diva. Oke, tepuk tangan dulu ya Kak Diva. Masya Allah. Ilmunya sangat bermanfaat. Ya, teman-teman sebelum kita bubar, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap duduk di posisi teman-teman karena kita mau foto bareng. Smile dulu sebentar. Oke, duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi, lihat ke depan. Yuk kita mau foto bareng. Ayo berkumpul. Ya, kelas 1 boleh berdiri biar kelihatan kelas 1. Boleh berdiri kelas 1. Ya, kelas 1 yuk. Yuk, rapatnya maju. Maju satu kali yang di belakang. Yuk, maju. Yuk, kelas 3 maju. Kelas 3 yang di belakang maju. Rapatkan barisan. Terus. Maju lagi muslimon. Muslimon maju. Yuk, maju muslimon kelas 3 maju. Muslimon kelas 2 maju. 2C maju. Yuk, 2A maju. Ayo, rapatkan barisan. Yuk. Kelas 2 maju. Setengah dulu ya, setengah jongkok. Kelas 2 setengah jongkok boleh. Siap, kelas 2 setengah jongkok boleh. Ayo maju. Oke. Ya, kayak Pak Surya duduk. Kelas 2, kelas 2 gini ya. Kayak gua ini. Kelas 1-nya berdiri. Kelas 1 berdiri. Biar kelihatan wajahnya. Ini ya. Oke. Udah? Ya. Boleh dihitung ya. 1, 2, duduk. 3, cheese. Bakso. Sudah? Baik, duduk yang rapi, baik yang panggil berkelas. Silakan duduk. Baik, terima kasih teman-teman duduk yang rapi. Baik yang kembali berkelas. Baik, panggil dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita doa makannya di sini aja bareng-bareng ya. Jika berdoa, bagaimana caranya? Ini tangannya kepalanya nggak masuk kamar mandi. Allah ini betul ya fungsi nggak keluar kamar mandi. Doa sebelum makan dan minum. Allah. Oke, Bu ini panggil berkelas. Silakan duduk tertib bersama. Ya. Kelas 1 silakan lebih duduk. Kelas 1A. Kelas 1A silakan lebih duduk. Kelas. Botolnya jangan sampai ketinggalan. Botol minum. Kelas 1B berjalan.